asal berasa. Ya walaupun harusnya nggak zona ke sana sih. Saya ragu ya. Kalau ke sana juga sih saya akan mulai membuat doa-doa banget sih, karena mereka langsung on par dengan yang lain, tidak hanya di skena yang sama, tapi treatmentnya yang sama, dan itu adalah hal yang luar biasa jikalau ada manajerial yang concern ke arah sana, atau para playernya mungkin, ya kita berbicara secara let's be real, komunitas mungkin kadang belum terlalu settle secara seluruh fasilitas, tapi mereka punya kesadaran diri sendiri untuk melakukan exercise dan lain-lain, itu menurut gua akan sangat baik lah. Tapi ini adalah Erangel yang tadi udah sempat gue bahas, agak cukup pasif di bagian awal. Ini Enkins kedengeran sih, karena gue lihat GPX langsung turun dari vehicle-nya, dan betul saja FJ melakukan laporan di depan sana. Sudah ada pergerakan tim lain, which is Enkins. Yang kali ini Jay-Z mendekat ke teman-teman lagi, regroup karena terpantau satu tim mendekati posisi mereka. Tuh touchdown terlebih dahulu dari arah atau dengan singkat menyudahi perjalanan dari pemain tersebut gitu. Tapi apakah lu melihat efektivitas GPX lagi gue mau ngomong DBS karena GPX kali ini sekarang sudah akan menghadapi atau harus menghadapi tim Bigetron Red Villains. Dua pemain sudah ditumbangkan dan bakalan ada pengejaran yang dilakukan para pemain-pemain dari tim GPX yang dimana sekarang hanya menegakkan the last man standing mereka saja. Ya, Ryzen ini player gifted sih memang. Selalu gue katakan, walaupun grinding dia tentu ini menjadi sebuah bukti nyata ya, tapi gue nggak pernah bohong melihat Ryzen selalu gifted. Menurut gue as an aim power dia tetap di atas rata-rata dan mendapatkan hal tersebut, yaitu eliminasi dari GPX. Tapi melanjutkan DBS tadi DBS, ya, balik lagi. DBS for me ya, it was an airdrop weapon for a reason. Oleh kedua belah pihak, tetapi masih belum ada follow up apa-apa ternyata. Tetapi ada Flippy kali ini yang tertumbangkan karena mendapatkan damage dari arah yang lainnya. Begitu pula Sinon. Ada beberapa trade talk terjadi antara 2-1 NFT dan juga tim HFX Agency versus Bocil akan berhadapan face to face satu sama lain. Close combat akan terjadi antara mereka berdua. Itu kelihatan Bocil masih akan melontarkan granatnya instead of membukakan tembakannya, tetapi ada Heaven dari arah luar yang juga sudah bisa menumbangkan lawan-lawannya kali ini. Lining Spoon juga akan langsung aja mencoba untuk membalikan keadaan, mendapatkan satu knockdown, tetapi apa daya masih ada Heaven yang memberikan backup luar biasa yang menyelamatkan nyawa dari HFX. Tapi pengamatan Red Face sementara lagi akan melihat beberapa knockdown dari tim HFX. Akankah ada controlling area yang coba dibangun? Ini dia, baru gua katakan Red Face, tembakan ke arah bagian depan, belum melakukan sebuah knock end begitu saja. Tapi Zona udah cukup sakit, gagal memanfaatkan satu eliminasi tersebut, membuat Red Face akan bergerak kembali lagi. Tapi agensi tidak ada upaya revive yang bisa dilakukan. Bocor, what? 2 ban 1 ternyata terkena tembakan yang cukup on point dari BNW. Sepertinya Morph lagi dan lagi bermain cukup lambat. Outer circle terus menerus. Kali ini coba untuk kontestasi menuju ke arah bagian RQ. Zona sepertinya akan mendonat ke arah bagian atas. Dan betul, kali ini Pick Me ada di tempat yang cukup enak. Aura mulai masuk sementara Bigetron. Pavel sudah melakukan regroup ke arah bagian teman-temannya untuk melakukan objektivitas Zona di stage kelima kali. Iya, apalagi tadi dari media map kita bisa lihat di sekitaran dari tim BTS. Kali ini Rocky melakukan tembakan ke arah bagian depan, belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara Aura pun semakin bonyok, semakin detik berlangsung karena tembakan dari Enkins, Nate dari bagian Void, juga tembakan dari bagian Morph. Kenan tidak ada upaya revive. Alva will be the last man standing. Tidak akan melakukan sebuah backup yang sangat on point karena tim RRQ yang sekarang melakukan fight dengan Void. Iya, itu udah mission impossible, ditinggal begitu saja. Alpha bakalan ngacir untuk bisa memanfaatkan timing guna untuk menyelamatkan posisi mereka. Tetapi Morph, di mana mereka sudah mengetahui RRQ di depan sana, beberapa posisi di dalam, ada beberapa pemain-pemain dari tim RRQ. Pak Rocky akan menjadi garda terdepan untuk tim Morph dan akan menjadi sneaky assassin sedikit demi sedikit. Move proning untuk bisa menyambangi satu compound yang dari tadi sudah diduduki oleh tim RRQ. Aura, in the other hand, mereka harus revive terlebih dahulu, reset terlebih dahulu guna untuk bisa menyelamatkan posisi mereka. Ini big advantage sih untuk dua tim, yaitu Enkins dan juga Persija EVOS. Karena mereka mempunyai lower ground, yang lower ground ini beda kasus dengan lower ground pada biasanya. Lower ground ini mempunyai
shooting gallery atau sebuah vision yang luas dan sangat terbuka ke arah bagian high ground di mana tim-tim sedang melakukan fight. Ada Nate dilempar ke arah bagian Morph. Tukar menukar granat tapi belum. Ada knockdown yang terjadi. Nerpeko 2-1 lemparan Nerpeko ke arah bagian depan tapi ternyata akan menjadi close. Nate dan Nerpeko terkena Nate sendiri. What happened? Tapi Morph bisa membalikan keadaan. 3-on-3 situation masih terjadi kali ini. Fight for combat tidak akan terelakkan. Nerpeko diupayakan rival tapi tembakan dari tim RRQ terlalu on point. Bahkan Aura juga join the fight dari bagian belakang. Morph kali ini justru yang terdesak dengan pergerakan antara kedua belah pihak. Morph satu persatu tumbang. RRQ di lain sisi bisa melakukan reset untuk beberapa waktu ke depan. Tapi lihat dari Aura maju ke arah bagian depan. Domercy akan tidak memberikan gempuran-gempuran yang sedikit tapi sangat besar. Nate Deko kali ini 5 granat akankah cukup untuk menumbangkan sang naga emas. Lempar ke dalam, knockdown lagi. No mercy. That was clean. Tinggal menyisakan satu aktif player RRQ di bagian luar yang juga masih melakukan revive. Berhasil untuk merevive kali ini Eldog dan juga teman-teman sekalian. Mereka semuanya back dengan dua punggawa, tetapi ada Has for You yang menyisiri pemain-pemain tersebut di arah luar. Ford pun juga nggak bisa bertahan kali ini dan hanya meninggalkan seorang Best G saja yang akan mencoba untuk membalikkan keadaan. Dan dengan demikian tim RRQ berhasil untuk memperpanjang nafas mereka kali ini. Best G, that was best gameplay. Best G maybe for best gameplay. Karena benar-benar luar biasa. Tapi Persija EVOS, what happened? Red Face dan Miseri di sana harus tertumbangkan dengan knockdown Nate yang dilemparkan oleh Enkins. Tapi ada balasan dari seorang kepala suku. Lagi-lagi Zuxi berperan sangat besar, sangat massive untuk tim ini. Dan bahkan that was only small hole. Tapi bisa untuk memberikan knockdown ke arah Enkins. Bahkan N ke satu player Nate di cook lagi. Akan dilempar ke arah bagian Enkins yang hanya misalkan 2 orang ke arah bagian bawah yang kecil lagi. Dan knockdown Zuxi! My God! Zuxi luar biasa banget dan membuat kali ini keadaan benar-benar dominating dari Persija EVOS. Oh my God, itu lemparan granat yang kelas banget. Tetapi kali ini Enkins hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, yaitu seorang Mobia yang dimana kali ini pundaknya cukup berat untuk bisa menghadapi bahkan 4 kali ini karena Red Face is back baby. Mereka atau Persija EVOS masih akan menjadi tim yang full house, full power dan Ciluk pakai kokelo. Zuxi dengan hanya meninggalkan sedikit saja HP-nya berhasil untuk memulangkan lawan-lawannya. Emang kepala suku atau war chief ini udah jadi satu istilah yang lekat dan proper ya Don ya untuk seorang Zuxi. Itu bukan hanya presisi, tapi cerdas gameplaynya dan itu adalah bukti experience dari seorang Zuxi. Karena siapa yang expect permainan dari bagian bawah-bawah lubang tersebut ternyata menjadikan gameplay yang maksimal. And the top 4, Red Villains, RRQ Ryu, Pikmi, dan Persija EVOS. Wah, spicy. Like-nya dulu nggak sih Don? Let's get. Like-nya dulu nggak sih Don? Like dulu kali ya teman-teman semuanya. Apalagi kali ini dari tim Persija EVOS. Mereka juga sudah mulai diketahui posisinya oleh tim Bigetron Red Villain. Satar di sisi lain juga sudah diketahui oleh tim RRQ. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi quantity player, ini walaupun ada 2 tim, 3 tim bahkan ya kali ini yang hanya bertiga, tetapi menurut gua masih seimbang lah. Itu dia, karena 3 player pun mereka punya posisi yang cukup enak ya sementara waktu. Tapi ingat, dengan sistem zona yang baru, kita bisa melihat kurang dari 20 detik lagi akan menuju stage yang ke-7. Dan kalau gua melihat ya, zona ini harusnya nanti akan menuju ke arah bagian tengah sih. Akan menuju ke arah bagian open field yang akan menyulitkan hampir semua tim yang sekarang bermain. Dan oleh karenanya Persija EVOS sepertinya menyadari hal yang demikian. Walau mereka sekarang masih aman, tapi coba memperlebar sayap mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih enak. Terutama Pikmi yang sekarang menjadi contender terberat mereka. And as I predicted, menuju ke arah bagian open field yang lebih lebar lagi. RRQ kali ini yang paling disulitkan dan Bigetron pun demikian karena mereka belum masuk zona sama sekali. Iya, ini kayak tinggal the battle between PJV Pikmi, apalagi kali ini Pikmi juga diganggu gugat oleh tim RRQ. Ini mereka bukan raja cuy, dewa cuy, dapetin angle-nya di atas sana. Sebelum mereka harus bergerak, mereka bisa memaksimalkan untuk mendapatkan beberapa eliminasi yang penting banget. Apalagi kali ini Satar pun juga di-lock habis-habisan oleh seorang Voldemort yang gak move on sama sekali dari tempatnya di pucuk genteng tersebut. Tetapi
balik lagi seperti halnya yang di-mention beberapa kali oleh Eldoge. Ini mereka harus set up terlebih dahulu. Apalagi posisinya BJW Misri berhasil mendapatkan satu pemain dari BTR. Mana fans BTR dan Persija, Derby Conqueror terjadi kali ini. Bahkan tembakan dari kepala suku lihat on point sekali. Tembakan karena bagian Bigetron. Red Villains ini seperti sebuah pertanda tidak ingin ada kekalahan. Dan sang legenda Ryzen Super Manggis tumbang menyisakan Pavel seorang diri. Satu tim yang kali ini melihat sebuah Derby Conqueror hanya RRQ di atas sana. Zuxi kembali lagi menunjukkan tajinya. Satu knock end terjadi. Walaupun zona memang yang memberikan, tapi Pavel terdeteksi. Ini sebuah confirm position yang cukup baik dari Persija. And that's it. Bigetron Red Villains went home di peringkat yang ketiga. And the battle between Persija EVOS dan juga RRQ commencing, di mana RRQ mulai turun, tapi secara kuantitas Persija EVOS lebih diuntungkan. Bahkan Mort low HP terbuka di sana. Tembakan dari Microboy. Cowboy. Tembakan ke bagian depan. Terpelisop di sana, tapi Mort masih bisa bertahan beberapa waktu. Big explosion. Mort, wow, tidak meledak, tidak knockdown. Voldemort, tapi kasus yang berbeda. Dia ter-take down dan tidak bisa diupayakan revive. Itu Mort udah kayak debut cuy, beberapa kali diserang ya. Baik dari tembakan spray down ataupun ledakan Vigo, dia tetap bisa bertahan, tetapi tidak dengan seorang Microboy. Dengan begitu, Persija EVOS hanya meninggalkan 3 punggawa saja, yang dimana mereka mendapatkan WWCD pertama mereka selama seminggu sehari setengah ini. Congratulations Persija EVOS. And here we go, the